Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari Universitas Nasional. Dalam video kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial tentang coding menggunakan C++. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan mentutorialkan sedikit tentang cara menggunakan operator aritmatika, penjumlahan, pengurangan dan perkalian, pembagian, dan juga modulo. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan operator aritmatika di C++. Untuk kode yang pertama itu include IOStream dan using namespace std itu wajib ya. Lalu selanjutnya in main. Ini ada 4 variabel ya, yang itu ada A, B, C, dan D. Ini menggunakan tipe data integer, di mana tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai dengan bilangan bulat positif tanpa ada titik 2 atau desimal. Untuk kode programnya itu cout, lalu inputkan nilai A, terus sin A, lalu cout inputkan nilai B, sin B. Selanjutnya cout inputkan nilai C, sin C, dan yang terakhir itu cout inputkan nilai D dan sin D. Untuk selanjutnya menggunakan operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo. Untuk yang penambahan itu kode programnya itu cout hasil A plus B, terus A plus B, and line. Untuk yang pengurangan hasil cout hasil B min C, terus tanda panah kiri 2 kali, C min B, tanda panah kiri lagi 2 kali, and line. Untuk operasi perkalian, cout hasil A dikali B dikali C, tanda panah ke kiri 2 kali, lalu A dikali B dikali C, tanda panah lagi ke kiri 2 kali, and line. Untuk yang keempat, untuk yang pembagian, kode programnya itu cout hasil C dibagi D, yaitu tanda panah ke kiri 2 kali, D dibagi C, tanda panah lagi 2 kali, and line. Untuk operator aritmatika yang terakhir itu modulo, kode programnya itu cout tanda panah kiri 2 kali, kutip 2 hasil D modulo A sama dengan kutip 2 tanda panah kiri 2 kali, D modulo A tanda panah kiri 2 kali, and line. Modulo tersendiri itu memiliki arti hasil sisa dari pembagian. Misalnya 8 dibagi 7. Nah, modulonya itu 1. Kenapa? Karena 8 dibagi 7 yaitu 1. Sisanya 1. Nah, itu modulonya. Lalu untuk penutupan kode program return 0, lalu tanda penutupnya. Untuk hasil output kode program di atas yaitu ini. Saya menginputkan nilai A-nya itu 5, nilai B-nya 6, nilai C-nya 8, dan nilai D-nya 16. Untuk operator penjumlahan, saya menggunakan A ditambah B, yaitu 5 ditambah 6 sama dengan 11. Untuk operasi pengurangan, saya menggunakan C dikurang B, yaitu dimana 8 dikurang 6 hasilnya 2. Untuk operator perkalian, saya mengalihkan A, B, dan C dan mendapatkan hasil 240, karena 5 dikali 6 30, dikali 8 240. Untuk operator pembagian, saya memasukkan nilai D dibagi nilai C, yaitu 2, dimana nilai D 16 dibagi 8 sama dengan 2. Untuk yang modulo yang terakhir, saya memasukkan nilai D modulo A, yaitu hasilnya 1.
Kenapa 1? Karena 6 dibagi 5 itu pembagian pertama dapatnya 1. Nah sisanya itu 1. Nah itu modulonya. Untuk pembahasan soal yang kedua, saya akan menggunakan data inputan untuk nilai tugas 1, tugas 2, nilai UTS, nilai UAS. Dan untuk nilai akhir menggunakan rumus. Rumusnya itu sebagai berikut ini. 10% diambil dari tugas 1 ditambah 20% dari tugas 2 ditambah 30% dari nilai UTS ditambah 40% dari nilai UAS. Dan ini menggunakan logika if. Jika nilai akhir kurang dari 60, siswa dinyatakan gagal. Dan jika nilai akhir lebih dari sama dengan 60, siswa dinyatakan lulus. Baik teman-teman, untuk yang ketiga itu kan saya menggunakan logika if dan switch case, dan ini tampilan kode programnya, yaitu seperti yang sudah saya bilang, include IOStream dan using namespace std itu wajib. Lalu in main in kode underscore hari. Kenapa ini pakai underscore? Karena tidak bisa pakai spasi. Maka untuk mengganti spasi saya menggunakan underscore atau underline. Selanjutnya cout, masukkan kode hari. Titik 2 N-line. Sin kode hari, switch kode hari. Oke teman-teman, ini adalah kode dari persoalan yang kedua tadi. Nah ini kodenya yang di atas. Include IOStream using namespace std in main in tugas 1, tugas 2, UTS, UAS, dan UK. Itu termasuknya variabel, berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 5 variabel. Lalu kode programnya itu cout inputkan nilai tugas 1. Permisalan tugas 1 di sini saya nulisnya itu 84. Sin tugas 1. Lalu yang kedua, cout inputkan nilai tugas 2. Permisalan untuk nilai tugas kedua itu saya memasukkan 86. Selanjutnya sin tugas 2. Yang ketiga, cout inputkan nilai UTS. Nilai UTS saya masukkan 88. Dan untuk yang terakhir itu cout inputkan nilai UAS. Saya memasukkan nilai UAS untuk memisahkannya itu 86. Lalu sin UAS. Selanjutnya untuk rumus yang diberikan oleh dosen saya itu tugas 1 sama dengan tugas 1 dikali 10% atau 10/100. Tugas 2 sama dengan tugas 2 dikali 20% atau 20/100. Yang ketiga, untuk nilai UTS itu sama dengan UTS dikali 30% atau 30/100. Dan yang terakhir itu untuk UAS sama dengan UAS dikali 40% atau 40/100. Nah selanjutnya itu cout nilai akhir UK N-line. Untuk menggunakan logika if, dikarenakan ini permisalannya itu jika nilainya itu lebih dari 60, siswa dinyatakan lulus. Jika nilainya kurang dari 60, siswa dinyatakan gagal atau tidak lulus. Untuk kode programnya itu yaitu if buka kurung kurang dari 60, tutup kurung, cout, maaf Anda tidak lulus karena nilainya kurang dari 60. Else, if atau jika nilai akhirnya itu lebih dari 60, maka kode programnya itu cout, selamat Anda lulus, tutup. Kode program penutup yaitu return 0. Dan
temannya tanda tutup kurung, dan hasil outputnya itu ini teman-teman. Nilai tugas 1 84, tugas 2 86, UTS 88, UAS 86. Dan nilai akhir saya memisalkannya itu 85, berarti saya dinyatakan lulus. Oke teman-teman, untuk yang ketiga saya dianjurkan untuk membuat vlog yang berkaitan dengan logika if dan switch case. Dan inilah tampilan kode programnya sebagai berikut, yaitu include IOString using namespace std in main. In kode hari, variabelnya itu kode hari. Lalu cout masukkan kode hari, inline. Sin kode hari. Lalu switch kode hari, case 1 cout minggu. Break, kenapa pakai break? Untuk memberikan jarak antara case 1 dan case 2. Lalu case 2 cout Senin, inline, break. Dan case 3 cout Selasa, inline, sampai seterusnya sampai ke case 7. Sama ya kayak tadi juga. Selanjutnya default cout salah kode hari. Coba lagi ya. Jika kalian salah memasukkan kode tidak sesuai dengan yang ada di atas 1 sampai 7. Misalkan kalian memasukkan 8, itu kode harinya salah. Jika kalian masukkan kode harinya itu 7, maka yang akan timbul itu hari Sabtu. Seperti ini. Ini saya akan mencoba memasukkan kode harinya. Misalkan saya memasukkan kode harinya itu 1, maka yang akan tampil itu hari Minggu, karena pada kode program di atas case 1 atau kode 1 itu hari Minggu. Itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk pembahasan saya yang terakhir itu tadi kan logika for, penggunaan logika for beserta kode programnya. Nah, kode program logika for tersendiri itu seperti ini kawan-kawan. Include IOString using namespace std in main, kurung buka kurung tutup kurung kurawal, for kurung buka in i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus tutup kurung kurawal cout nama saya Fadli, inline, terus kurung kurawal tutup return 0 kurawal tutup. Nah, jika di run teman-teman seperti ini, nah hasil outputnya itu seperti ini. Nama saya Fadli ditulis sebanyak 5 kali. Kenapa ini nimbul 5 kali? Nah, karena saya nulisnya di sini in i-nya dari 0 sampai kurang dari 5. Nah, nama saya ditulis jadi nimbul 5 kali di hasil outputnya. Mungkin sekian sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.